Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raihan Nizar Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang etika e-commerce. Oke. Sebelum kita membahas tentang etika e-commerce itu sendiri, awalnya, ketika sebelum adanya e-commerce di Indonesia, bahkan di dunia, perdagangan terjadi secara face to face atau bisa diartikan secara tatap muka secara langsung. Jadi, memerlukan waktu yang sangat lama apabila barang yang diinginkan itu berada pada jauh jaraknya. Nah, kemudian datanglah e-commerce. Dengan adanya e-commerce, transaksi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Kenapa? Karena setiap orang dapat bertransaksi hanya dengan di rumah, tanpa adanya effort yang besar untuk bertemu dan bertransaksi secara langsung. Jadi, ketika kita sebagai pelanggan e-commerce, kita hanya tinggal duduk di rumah, duduk santai di rumah, dan tinggal membuka gadget kita. Dan kita tinggal memilih barang mana yang kita inginkan. Kemudian tinggal klik beli dan kita tinggal menunggu barangnya sampai di rumah. Begitu mudahnya e-commerce bagi kehidupan kita. Namun, dengan semua kemudahan itu, tentunya ada hal yang mengancam di dalam e-commerce, yakni terdapat kejahatan-kejahatan di dalamnya, dan kita harus mewaspadainya. Baik, sebelum kita membahas tentang kejahatan-kejahatan yang ada di e-commerce, mari kita mengetahui tentang e-commerce di Indonesia. Baik, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki pengguna internet yang sangat tinggi. Bahkan diperkirakan pengguna internet Indonesia dapat meningkat 50 juta pengguna setiap 5 tahunnya. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan ada 50 juta pengguna baru internet di Indonesia dalam 5 tahun. Menurut laporan McKinsey, sektor e-commerce Indonesia sudah menghasilkan lebih dari 5 miliar dolar dari bisnis formal e-tailing. Perlu kalian ketahui, e-tailing merupakan platform, dapat kita artikan sebagai platform di mana pengguna dapat bertransaksi secara online di dalam sana. Tentunya dengan aturan-aturan yang sudah terdapat di dalam platform di situ. Nah, dan lebih dari 3 miliar dolar dari perdagangan informal. Perdagangan informal di sini dapat kita artikan sebagai bisnis online atau biasa kita kenal sebagai online shop. Nah, di dalam online shop tidak ada platform yang mengatur tentang cara kita bertransaksi. Jadi tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Baik, di sini ada beberapa contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama, Tokopedia. Yang kedua, Shopee. Yang ketiga, Bukalapak. Yang keempat, Lazada. Yang kelima, Blibli. Dan yang keenam, Jida ID.
Nah, keenam platform e-commerce ini sudah memiliki jutaan pengguna yang menggunakan platform tersebut. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyaknya orang yang menggunakan platform e-commerce. Namun, sesuai yang tadi sudah saya bahas, banyaknya pengguna e-commerce pasti akan menghasilkan permasalahan baru di dalamnya. Yang pertama, seperti perlindungan konsumen. Yang kedua, permasalahan kontrak transaksi. Yang ketiga, masalah pajak. Dan yang keempat, kasus-kasus tentang pemalsuan tanda tangan digital. Lalu, bagaimana cara kita untuk melawan cybercrime ini? Nah, Indonesia sendiri sudah memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang cybercrime ini, yakni terdapat di dalam Undang-Undang ITE, bisa kita sebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan juga ada lagi pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan penipuan, dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, sudah adanya hukum di Indonesia. Lalu, apakah kita harus tetap santai? Apakah kita dapat bertindak sesuka kita? Tentunya tidak. Kita harus tetap waspada dan selalu pastikan setiap ingin membeli atau bertransaksi di e-commerce, pastikan bahwa penjual itu sudah terpercaya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.